biasa, bukan cuma nabi biasa. Memang dia juga nabi, sebagai pelayanannya, saudara, sebagai nabi. Dia juga imam besar, ya. Bahkan dia juga raja, walaupun dia berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Amin, saudaraku. Yaitu Mesias itu mewakili atau menyatukan 3 pelayanan jawatan ini, saudaraku. Dan tadi pujian ini ya, sebagai manusia memang sebagai Mesias, imam, raja, nabi. Tetapi sejatinya Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia turun ke dunia. Makanya kita menyembah Yesus. Amin, saudaraku ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang, sebetulnya tema pelajaran kita ini tentang manusia rohani, saudaraku, untuk tahun ini ya. Tahun lalu kita belajar menjadi manusia baru. Itulah awal kita ya, dalam hidup kekristenan kita itu diawali bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen, berkali-kali saya ucapkan karena KTP kita Kristen, kita beragama Kristen, kita menjadi anggota gereja tertentu, tidak. Tetapi awal kehidupan rohani kekristenan kita itu diawali ketika kita dilahirkan kembali. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada kelahiran kembali jadi manusia baru. Itu loh saudaraku ya. Karena di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Ya, new creature, makhluk yang baru. Dan makhluk kita ini adalah makhluk manusia. Amin, saudaraku, jadi manusia yang baru. Itu tahun lalu ya, panjang banget. Dan tahun ini sebenarnya tema kita adalah manusia rohani ya. Manusia rohani itu manusia baru yang bertumbuh gitu loh. Itu manusia rohani. Kalau enggak bertumbuh, ya, biar ingat berkali-kali, itu disebut manusia apa? Dunia. Cuma ada 2 pilihan. Jadi anak-anak Tuhan ya, ini 2 pilihan, kau mau bertumbuh atau enggak. Kalau bertumbuh jadi manusia rohani, kalau enggak bertumbuh manusia duniawi. Ya, saya pernah sampaikan itu kan, manusia rohani itu nanti sampai seperti Yesus gitu ya, ujungnya ya. Tapi kalau manusia duniawi, wah, kamu nanti hidup walaupun jadi anak Tuhan, walaupun anak, kamu enggak beda dari seorang hamba gitu. Bahkan kamu takluk, hamba kan diperbudak, takluk pada dunia ini gitu. Ya, itu peringatan sebenarnya buat kita, saudaraku ya. Bukan ancaman ya, saya enggak suka. Ya, Alkitab enggak pernah mengancam ya. Alkitab itu mengingatkan, beda saudara, peringatan sama ancaman ya. Supaya kita ini bertumbuh. Katakan bertumbuh, 1, 2, 3, bertumbuh. Memang kalau di City Blessing kan pusatnya di Amerika ya, itu temanya itu bahasa Inggris, advance ya. Tapi saya terjemahkan di Indonesia ya, bertumbuh gitu. Lah, untuk lebih jelasnya, makanya istilahnya kan disebut manusia rohani. Lah, di dalam belajar menjadi manusia rohani ini, saudaraku, tidak ada yang tidak bisa, yang tidak apa harus ya, tidak bisa tidak harus belajar tentang penderitaan. Ya, dan yang dimaksud penderitaan, makanya nanti temanya itu penderitaan, bukan saya mengajarkan doktrin penderitaan ya, sebenarnya bukan. Tapi ini adalah syaratnya. Ya, saya sudah berkali-kali katakan, barang siapa mau ikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, pikul salib. Saudaraku ya. Jadi itulah menjadi anak-anak Tuhan yang sejati ya, bukan Kristen-Kristenan, sekedar Kristen. Saudara beragama Kristen, kalau kita menjadi pengikut Kristus harus siap menderita. Amin, saudaraku. Itu ya. Tapi bukan doktrin, karena ada doktrin kemakmuran, doktrin penderitaan, nah itu seperti membuat menjadi ada gap ya, seperti seolah ada dikotomi, enggak ya. Nanti kita semakin lama nanti semakin mengerti ya. Dan memang untuk menjadi manusia rohani tidak bisa tidak, kita harus menjadi mau menderita. Yang menderita ini udah mulai dijelaskan kan. Tema-tema itu yang minggu lalu nih, penderitaan melawan apa? Dosa. Lah, kali ini saya berikan judul tema penderitaan melawan dunia. Katakan 1, 2, 3, penderitaan melawan dunia. Dan memang ini sebenarnya istilah saja, bisa saja kan bergumul melawan dunia ya, berjuang melawan dunia kan, peperangan melawan dunia lah. Peperangan rohani maksudnya kan. Jadi bisa saja, tapi memang ini sekalian kan judulnya banyak tentang penderitaan, biar di carousel kemarin saya ngomong ya, memang sengaja judulnya penderitaan, tetap dipakai terus ya, supaya orang Kristen ini sadar diri, siap diri juga ya, bahwa penderitaan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, harus kita alergi, harus kita bikin heran gitu ya, sampai ada firman Tuhan, ya janganlah kamu heran ya kalau kamu menderita seolah-olah ada nyala api siksaan gitu ya. Ya, orang Kristen itu harus rela menderita. Amin, saudaraku, kan
pujian kasih itu kan, kasih itu lemah murah hati kan, sabar menderita, karena salah satu definisi kasih itu sabar untuk menanggung segala sesuatu, sabar dalam penderitaan. Nah, tapi kita belajar penderitaan di sini bukan penderitaan yang seperti apa ya. Nanti makanya tambah lama nanti akan tambah ngerti, dengerin aja dulu. Dengerin, dan saya ini sudah saya konsep juga, nanti saya coba buat tulisannya ya, supaya Anda juga bisa belajar lebih dalam lagi ya. Nah, makanya kita belajar hari ini tentang penderitaan melawan dunia. Ya, dan memang untuk jadi manusia rohani tadi sudah katakan di awal kita harus mau untuk menderita ya. Minggu lalu penderitaan melawan dosa ya, maksudnya mati bagi dosa, itu sudah buka lagi kalau mau diperdalam ya. Mati bagi dosa. Terus di 1 Petrus 4 ayat 1 itu barang siapa menderita penderitaan badani ya, itu akan berhenti berbuat dosa. Jadi supaya lebih diperjelas, nanti memang minggu depan akan saya buat lebih jelas lagi, lebih detail ya. Kalau sekarang lebih ke konsep-konsep dulu ya. Konsep penderitaan melawan dosa itu masih berupa konsep. Ya memang belum mendetail dosa itu yang seperti apa. Hari ini juga penderitaan melawan dunia. Dunia ini nanti juga konsep itu maksudnya belum mendetail. Nanti saudara, nanti ini bocoran dikit aja kayak minggu depan ya, nanti akan saya detailkan ya. Misalnya hal-hal yang di dunia, kan janganlah hidup secara duniawi misalnya. Lah duniawi itu seperti apa? Kadang kan perlu detail gitu loh. Mana nonton TV itu duniawi enggak misalnya? Kan ini kan nanti kita akan belajar mendetail. Nanti akan saudara temukan, kita akan belajar ya. Ada di dunia hal yang disebut duniawi, yang perkara-perkara dunia ini yang sifatnya netral. Ada yang sifatnya cenderung ke arah dosa, dan sifatnya netral. Ada kan? Saudara nonton TV, saya mau tanya, itu boleh enggak gitu misalnya? Ya, jalan-jalan ke mall ya, kalau gitu enggak usah hidup di dunia saudara ya. Makanya ada yang satu sifatnya netral gitu. Nanti ada belajar caranya gimana menghadapi yang netral ini gitu loh ya. Itu ada nanti minggu depan aja ya. Itu singkat cerita kalau saudara pengen tahu ya, untuk menghadapi hal yang netral. Maksudnya netral itu dosa bukan ya. Jadi antara boleh enggak itu terserah kita. Itu nanti ukurannya gini, apakah segala sesuatu itu berguna bagimu. Gitu loh saudaraku ya. Nah itu nanti bisa jawab, misalnya ada orang yang minggu lalu kan saya bahas tentang rokok ya. Oh ada yang hamba Tuhan juga tidak setuju, rokok itu di Alkitab dilarang, dosa ya, bukan dosa. Lah nanti masuknya ke duniawi ini, apakah itu berguna bagimu gitu ya. Atau itu membunuhmu gitu ya. Itu. Makanya kita nih di Alkitab ini sebenarnya banyak yang bisa kita belajar yang untuk kita terapkan dalam hidup kita saudaraku. Amin saudaraku ya. Dan puji Tuhan nanti kita juga belajar, dan saudara juga perlu ngerti ini ya, kita bersyukur ya, belajar nanti ini bukan, jangan salah ya, Anda seperti kayak dituntut gitu ya, enggak. Itu hukum Taurat itu sifatnya tuntutan ya. Tapi kasih itu enggak saudaraku. Justru nanti saudara akan belajar ketika kita belajar untuk melawan dosa. Nanti hari ini melawan dunia. Ya nanti saya akan jelaskan yang dimaksud dunia itu apa. Itu jangan dibayangkan saudaraku ya, seperti sesuatu yang berat gitu ya, nggak sanggup aku gitu deh. Melawan dosa, mana mungkin gitu ya. Melawan dunia, kita hidup di dunia mana mungkin, nggak usah takut. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Tadi kita nyanyi, Yesus ku sembah Kau. Terus apa saudaraku? Curahkan Roh Kudus-Mu. Yesus berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menerima Yesus, percaya Yesus, kita diampuni, disucikan dosa kita. Kita enggak cuman terus setelah itu berhenti berbuat dosa. Kan Yesus waktu setelah menyelamatkan orang yang perempuan berdosa itu, lihat, jangan berbuat dosa lagi gitu kan. Aku enggak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Cuman gitu, tapi enggak ada lanjutannya, jangan berbuat dosa lagi. Kamu kalau berbuat dosa lagi ya, kamu nanti awas kamu yang enggak ada. Ya, Yesus tahu setiap kita punya keterbatasan, makanya Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita, amin, menolong kita, gitu loh. Jadi kalau Anda, misalnya gini, supaya saudara semakin ngerti ya, jadi kalau Anda nanti diajarkan kebenaran dan untuk hidup di dalamnya, bukan seperti sebagai tuntutan. Nanti seolah-olah akhirnya jadi Anda, itu bukan untuk saya, itu terlalu berat, itu saya memang orang berdosa, enggak. Kalau Anda belum mampu, Anda masih berproses ke sana, makanya nanti ujungnya sampai sempurna, itu masih bertumbuh. Katakan bertumbuh, 1, 2, 3, bertumbuh. Memang ada perjalanan di situ. Kadang enggak kuat, saya dipikir ngajarkan gini sudah hebat, ya enggak. Saya justru gini ini supaya Anda ngerti, sasarannya ke sana, manusia sempurna. Tapi untuk perjalanan ke sana ada perjuangan, dan Tuhan itu enggak. Lah ini bedanya saudaraku. Jangan dibayangkan, maaf kalau agama lain ngajar gimana, seolah Tuhan itu cuma duduk-duduk di sorga, di tahtanya di sorga, cuma ngasih perintah lewat nabi-nabinya,
dengarkan perintah harus lewat kitabnya yang ya, kemudian orang-orang umat di dunia harus melakukan, kalau melakukan dapat pahala, kalau tidak dapat azab gitu ya. Seolah-olah cuman diberikan pilihan dan kerjakan itu, kalau Allah kita enggak. Ya. Dia bantu kita, dia tolong kita, dia mengasihi kita. Dia berikan perintah. Perintahku itu enggak berat. Ya, karena kasih Allah itu ada ayat lain dicurahkan. Ya. Ketika kamu sengsara, ya kamu hati akan jadi tekun, akan jadi tahan uji, akan punya pengharapan dan kamu tidak akan kecewa dengan pengharapan karena ada kasih Allah dicurahkan dalam hatimu. Ada kasih Tuhan akan memampukan engkau gitu. Itu anugerah Tuhan. Ya nanti lain kali diperdalam. Saya kan pernah ngajar ya, anugerah itu adalah salah satu definisinya kemampuan dari Allah. Kita dianugerahi, diberikan kemampuan gitu ya oleh Allah ya untuk kita dapat mampu melakukan ya melawan dosa. Amin saudaraku. Dan hari ini kita juga nanti diberi kemampuan belajar untuk melawan dunia ini. Dan kita akan belajar apa yang dimaksud dengan dunia. Haleluya. Dan saya kok kepingin mengomentari ini dikit saudaraku ya. Di mana sebetulnya kan kita hari ini belajar tentang penderitaan gitu ya. Itu sebenarnya kalau sudah teliti ya, sebelum saya belajar ngajarkan tentang ini, sebelumnya itu saya ngajarkan banyak tentang pengenalan akan Tuhan ya. Ya Allah Tritunggal. Tapi saya nanti akan lanjutkan ya, karena itu dasar-dasar dulu. Dengerin dulu, ngerti enggak ngerti atau lumayan mengerti, terima dulu ya. Nanti itu harus sering didengerin ya. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Terus dengerin firman. Nanti lama-lama ngerti kok. Saya juga gitu soalnya, enggak langsung belajar langsung ngerti ya. Butuh waktu merenung dan dapat pengalaman sendiri dengan Tuhan gitu ya. Dan saya ayat ini sudah bukan nemukan, selain saya mau tunjukkan. Nah, saya ini harus ini intermezzo dikit ya, salut ya, mengapresiasi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya akan tunjukkan di mana memang ini bukan firman Tuhan yang tertulis ya, tapi ini judul. LAI ini sering memberi judul perikop-perikop dan itu saya lihat luar biasa loh. Nggak kebetulan itu luar biasa. Saudara pernah dengar istilah ora et labora? Ora nek wong Jawa kan ora enggak. Bukan, ini bahasa Latin ini. Ora et labora. Ora itu artinya apa? Berdoa. Et itu dan, labora itu dari bahasa Inggris labor nanti jadi itu ya. Buruh ya, pekerja. Berdoa dan bekerja itu jadi moto. Luar biasa itu di Alkitab ayatnya enggak ada, tapi itu ada di judul. Judul coba kalau Anda buka ya, itu di 2 Tesalonika 3 ayat 1 lah, saya buka itu judulnya ya, berdoa dan bekerja. Wow, itu judul loh tapi kita nangkep itu sebagai ya kebenaran gitu, enggak apa-apa. Itu karena rangkuman dari judul perikop itu. Bagaimana anak Tuhan itu enggak cuma berdoa, tapi juga bekerja. Anak Tuhan juga sebaliknya enggak cuma bekerja tok, tapi juga berdoa. Anda kalau cuma bekerja saja enggak berdoa, berarti ngandalkan kekuatan jadi bagus ya itu judulnya. Lah, saya juga gitu, saudara. Kita kenapa kok ngajarkan tentang pertumbuhan ini, saudaraku ya. Coba buka ini, 2 Timotius 3 ayat 10. Judulnya saja ya, baca judulnya. Makanya saya percaya ini loh, Tuhan itu luar biasa, tidak ada yang kebetulan ya. LAI ini terus terang saya juga termasuk salah satu yang mengkritik tapi ya tidak pedas ya. Ada beberapa terjemahan itu namanya tetap ada kelemahan, saudaraku ya. Ada beberapa yang memang ya kurang pas lah, ada yang lebih baik gitu loh, bukan kurang pas, bukan salah ya, kurang ya karena namanya terjemahan ada kelemahan-kelemahan. Makanya puji Tuhan sekarang zaman maju ya, 2 Timotius 3 ayat 10 judulnya itu ya. Saudaraku, zaman kemajuan gini saudara, sekarang di HP saya, gadget saya ini enggak cuma bahasa Indonesia, saya juga punya Septuaginta. Septuaginta itu Alkitab bahasa Yunani, Perjanjian Lama itu sebetulnya adalah bahasa Ibrani. Tetapi sebelum Yesus, jadi 200 tahun sebelum Yesus datang ke dunia dalam Natal, itu ada Perjanjian Lama bahasa Ibrani ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu kuno juga, Septuaginta. Ada loh. Kalau nggak mau download saya belajarnya dari situ juga, Septuaginta. Terus bahasa saya juga yang bahasa Vulgata itu bahasa Latin. Bahasa Latin itu ya kayak bahasa Indonesia gini hurufnya, tapi bacanya beda ya, in creatio. Tapi tulisannya ya kayak bahasa Indonesia gini. Bahasa Indonesia kan hurufnya kan huruf Latin gitu ya.
Cuman bahasanya waktu dibaca lain, ada artinya. Saya punya. Loh saudara sayang loh, itu gratis saudaraku ya. HP Anda isinya apa? Saya enggak tahu ya, puji Tuhan ya. Hamba Tuhan isinya ini terjemahan apa aja ada saya ini. Bahasa Jawa ada saya ambil gitu ya. Untung pernah saya download kan, enggak salah itu ya. Ibu saya tahu untung ya, saya lupa ya. Saya downloadkan bahasa Jawa, oh lengkap saudaraku, bahasa apa aja ada ini. Ya, bahasa Afrika aja ada kalau saudara ngerti artinya. Ya, lah ini luar biasa. Itu memang kalau diterjemahkan memang ada beberapa yang ya artinya kurang sempurna lah. Tapi kalau ada bahasa asli kita bisa bandingin ya, puji Tuhan. Beberapa kan kita sering koreksi ya. Tapi lah ini saya apresiasi luar biasa. Judul-judulnya aja kadang memberkati banget. Termasuk ini judulnya apa? Kalau jarang baca di sini ayatnya nggak ada ya. Yang bawa Alkitab di HP juga ada itu Alkitab yang di gadget itu. Judulnya 2 Timotius 3 ayat 10. Apa judulnya saudara? Iman bertumbuh dalam 2. 1 penganiayaan atau penderitaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi iman itu baru bisa bertumbuh. Kalau ada 2 hal ini, kalau Anda teraniaya dan Anda belajar kitab suci. Kemarin setahun lalu kan, dan terakhir waktu transisi kita mau ke arah manusia rohani, jadi manusia rohani kan belajar tentang Tritunggal, pengetahuan ya, membaca kitab, mendalami ya tentang kitab suci. Ini coba ayat ini juga 12 untuk apa namanya, untuk menjadi dasar di dalam pengajaran kita hari ini. Ayat 12, 1, 2, 3. Memang, 1, 2, 3, setiap orang yang mau hidup beribadah, mau bertumbuh. Makanya dijelaskan, ditafsirkan judulnya kan, orang mau bertumbuh harus apa di sini? Di dalam Kristus Yesus akan apa? Orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, bukan beribadah di dalam agama tertentu, tapi di dalam Yesus Kristus akan menderita apa? Aniaya. Bukan saya ngomong. Ya, makanya kalau orang Kristen enggak menderita, sampai Mas juga, aku kok kurang menderita ya, bingung sendiri dia, enggak usah cari-cari lah. Tuhan itu tahu kekuatan kita, tahu proses yang terbaik, enggak ada kerjaan, enggak ada hujan, enggak ada angin, buat menderita ya enggak lah. Itu ada maksudnya, makanya kenapa kok, itu ya dari usulnya Mas juga di Kersel bagus juga, makanya saya enggak pernah khotbah itu mempersiapkan mendetail banget, enggak. Itu apa yang saya terima pergaulan saya dengan Tuhan. Dari Kersel itu kok penderitaan yang kayak apa lah, makanya saya mulai perjelas penderitaan minggu lalu melawan dosa. Hari ini tema kita, belum dibahas-bahas ini ngomong aja sudah berapa menit. Penderitaan melawan dunia. Nanti minggu depan saya detailkan dosa dan dunia ini akan, saudara kan nanti dengar istilah duniawi. Oh itu apa lagi itu? Dunia sama duniawi ini beda. Ya, nah nanti kita akan belajar. Malah duniawi ini di Alkitab saya cari bahasa terjemahan dari bahasa aslinya itu kan kita pernah, jangan kamu jadi manusia duniawi tapi rohani ya, sudah saya ajarkan manusia duniawi di situ terjemahan dari apa bahasa asli Yunani sarkikos. Sarkikos itu kan daging. Nah, jadi terjemahan yang lebih tepatnya jangan menjadi manusia daging. Nah, kadang-kadang duniawi itu diambil dari kedagingan itu, hidup duniawi. Tapi tidak salah juga, nanti ada, kalau saya menjelaskan ini nanti ada hubungannya. Saya waktu nyari-nyari juga nemukan ini, ada lagi apa pseukos gitu ya. Saya tidak terlalu ahli, itu kejiwaan, apa keinginan duniawi itu ada lagi malah. Ya oke lah, tidak bahas itu. Kita akan mulai dari kenapa kok kita harus berjuang atau di sini menderita melawan dunia. Saya lebih kena, harusnya memang berjuang melawan dosa, berjuang melawan dunia, tapi saya pakai istilah penderitaan untuk supaya ya ini tadi, barang siapa yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus harus siap menderita ya, aniaya. Tapi jangan bayangkan aniaya itu gini loh saudara, maksud saya jangankan bayangkan Anda harus aniaya di penjara karena Kristus. Memang ada juga yang ngalam gitu, dianiaya beneran ya, dipersekusi karena Yesus, karena imannya pada Yesus, digebukin dia apa. Saya gini, udahlah jangan terlalu mikir itu terlalu jauh. Anda untuk menderita ini aja loh, melawan dosa aja loh, kadang nggak mau. Ayo coba minggu lalu misalnya, ya melawan hawa nafsu, keinginan, dosa, misalnya sambil contoh rokok mungkin atau keterikatan yang lain, terikat gitu ya. Untuk melawan yang gini aja kok masih sulit berat, apalagi yang lawan masuk penjara, terlalu jauh lah. Ya masih urusan dengan nyawa, udahlah belajar yang ini setia dulu perkara kecil itu.
Bayangkan itu terlalu jauh menurut saya. Coba maksud saya belajar yang mendasar dulu gitu. Ya, aniaya penderitaan, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena kebenaran kan ya semua. Khotbah di atas bukit ya, kata-kata berbahagia itu termasuk menderita, aniaya karena kau menerima kaulah yang mempunyai kerajaan surga, pemilik surga. Puji Tuhan. Oke, kita akan masuk. Ya, kenapa kok dunia harus dilawan gitu dulu ya? Kan kita menderita karena hidup di dunia. Minggu lalu kan saya jelaskan, 2 minggu lalu ya, 2 apa 3. Mengapa saya menderita? Itu yang paling utama sebetulnya. Kenapa kita menderita? Karena kita hidup di dunia. Nah, ayat ini akan membantu kita, kenapa di dunia ini kok menderita. Dan nanti harus kita lawan gitu loh. Ya, nah ini kita akan belajar. Pertama, karena dunia itu dikuasai iblis. Saya tahu ini nanti tidak selesai, saudaraku ya. Banyak banget ini, ayatnya banyak. Ya, karena saya mencoba tak konsepin sih. Kalau saya konsepin ya gitu malah menjadi kayak doktrinal ini nanti dalam panjang ya dan dalam. Nanti saya pengen yang sederhana. Saya itu tidak suka sih terlalu jelimetnya. Yang sederhana gitu loh. Ya, yang penting bisa dipraktekkan. Ini aja dulu. Nanti kalau tidak selesai minggu depan saya akan detilkan gitu. Apa itu dosa itu apa, seperti apa, duniawi, dunia, jadi detil gitu ya. Oke, sekarang konsep ya. Saya ingin menjelaskan secara konsep dulu. Kenapa kok di dunia ini harus kita lawan? Kenapa dunia ini kok kita menderita? Yang pertama, dunia ini dikuasai iblis. Ya, saudaraku, dunia ini dikuasai siapa? Iblis. Loh, Pak, Tuhan kan pencipta alam semesta. Lah kok dikuasai iblis? Ya kan, bukan harusnya punyanya Tuhan, langit dan bumi kepunyaanku kata Tuhan. Punyanya Tuhan memang. Tapi dikuasai oleh iblis. Ya kan? Ya, dirampok oleh iblis, dikuasai iblis. Kok Tuhan? Nah, itu nanti. Oke, tak tunjukkan dulu ayatnya. Supaya kita enggak ngaco. Dunia ini ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan, langit dan bumi kepunyaanku kata Tuhan. Kok dikuasai iblis ya? Aneh kan ini. Dan ini yang membuat kita menderita dan harus kita lawan. Lukas 4 ayat 5. Lukas 4 ayat 5. Jadi supaya gini loh, Anda ini hidup di dunia ini tidak kaget ya dengan tantangan, penderitaan. Biasa. Ya, jadi anak Tuhan itu. Dan ngerti ya, kita hidup di dunia ini, di dunia yang seperti apa. Ayat Lukas 4 ayat 5. Kemudian iblis, ini lagi mencobai Yesus ya, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, di sini iblis diabolos. Apa terus? Memperlihatkan kepadanya Yesus semua kerajaan dunia. Terus ngomong apa setelah itu? Selanjutnya, iblis berkata kepada Yesus, segala kuasa itu, serta kemuliaannya. Itu apa? Kuasa kemuliaan dunia. Tadi yang ditunjukkan. Saya lihat bahasa Yunani kosmos, dunia benar. Akan kuberikan kepadamu Yesus. Iblis akan tak kuberikan. Kalau dia bukan penguasa dunia, nanti ayatnya banyak sebabnya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa yang kukendaki. Iblis penguasa dunia. Terserah kuberikan kepada siapa yang kukendaki. Pernah merenungkan ayat ini enggak? Ini nyobai Yesus, nantang Yesus seperti itu. Ya kan? Oke, kita enggak bahas itu ya. Ya, semua ini akan kuberikan ya. Ini iblis ini memiliki penguasaan dunia. Ayat lebih jelas Yohanes 14 ayat 30. Ini lebih jelas ini. 2 ayat lagi. Ini menunjukkan bahwa dunia ini di bawah kuasa si jahat gitu loh. Supaya saudara tidak heran. Ayatnya ada. Tidak banyak lagi Yohanes 14 ayat 30. Aku Yesus berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini mana tadi? Datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ini yang luar biasa. Ya, penguasa dunia ini yang dimaksud iblis datang dan ia tidak berkuasa. Kan Yesus malah ngusir setan, iblis tunggang langgang. Nah, lebih jelas lagi, tambah jelas. 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah, ini saudara. Nah, kita akan menyimpulkan ayat-ayat ini dengan satu kalimat bahwa dunia di bawah kuasa iblis. Kita tahu 1, 2, 3 bahwa kita, saudara dan saya yang percaya Yesus berasal, nanti ini jelasannya di bawah aja ya, dari Allah. Cuman saya mau menekankan di sini. Dan baca sama-sama 1, 2, 3, seluruh dunia berada di bawah kuasa. Seluruh dunia berada di bawah kuasa
si jahat. Siapa itu? Iblis, setan, diabolos, ya. Oke, jadi saudara perlu ngerti ini. Lah inilah kenapa Anda iya ya mangkane ning donya iki urip kok koyo ngene. Makanya Tuhan siapkan langit baru, bumi yang baru ya, dunia yang baru. Amin, saudaraku. Mau juga aja yang amin. Ini dunia tadi sharing-sharing Mas Yuga ini, wah ini kena gini nih ya. Lanjut dari carousel kemarin ya. Ya itulah karena tinggal di dunia ya. Wah banyak, makanya kita kalau kebanyakan bertanya jadi stres sendiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kan banyak perkara. Mengapakah harus terjadi? Bingung nih di dalam, karena banyak perkara yang kita enggak ngerti. Kok ini harus terjadi dalam hidupku, kok enggak enak, kok pahit banget ini. Karena dunia di bawah kuasa si jahat. Kenapa dunia bawah kuasa si jahat? Nomor 2 ini. Oh sorry, ini gak apa-apa lah, itu aja biar langsung ya. Dunia kenapa di bawah kuasa si jahat? Karena dunia ini ini aja gak apa-apa. Karena dunia ini jatuh di bawah kuasa dosa. Ya, dunia ini jatuh di bawah kuasa dosa. Atau lebih tepatnya ya, jadi pertama dunia dikuasai si jahat, si iblis. Kenapa dunia dikuasai iblis dan si jahat? Karena dosa, itu aja lah gambarnya. Karena apa saudaraku? Karena dosa. Coba kita baca Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12 ini. Saya agak keliru konsepnya, enggak apa-apa. Spontanitas. Jadi ini Roma 5:12, 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Jadi dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang ya, maksudnya Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Maut ini rajanya penderitaan. Di dunia penderitaan yang paling akhir itu adalah maut. Dan maut yang kekal. Maut itu enggak cuma mati. Mati tapi selama-lamanya. Bayangin. Saudara, hidup ini kan di dunia enggak kekal. Di dunia loh ya. Berapa tahun sih? Alkitab ngomong 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebih bisa tapi penuh dengan penderitaan. Loh ini sudah jelas. Hidup di dunia ini penuh penderitaan gitu ya. Ada, kalau saudara nanti buka judulnya aja, Ela ini saya angkut jempol di sini ya. Ini bukan promo ya, Lembaga Alkitab Indonesia walaupun banyak kekurangan tapi ada juga yang harus kita puji. Ayub pasal 6, itu saya enggak lupa, itu judulnya aja luar biasa. Hidup itu berat. Ayub, hidup itu berat, itu digambarkan di situ. Kan sudah ngerti ceritanya Ayub, itu ada judulnya itu luar biasa. Hidup itu berat. Nah ini karena dosa masuk ke dunia, maut muncul. Makanya ada firman Tuhan luar biasa menyimpulkan upah dosa, akibat dosa itu apa? Maut. Dan maut ini menjalar. Ya kayak corona aja lebih hebat dari corona. Corona aja ada beberapa yang bisa steril, bisa nggak kena, beberapa tapi kebanyakan kena. Ini menjalar seluruh dunia. Ini enggak cuma mati, umur 70, 80, mati selama-lamanya loh, maut, mati sampai enggak ada hitungannya, bayangkan di neraka itu selama-lamanya, makanya Yesus datang. Supaya kamu enggak binasa, ya maut, tapi beroleh hidup yang kekal, hidupmu kekal nanti. Ada 2 pilihan aja, hidup kekal atau mati kekal itu maut itu tadi. Jadi orang itu memang sebelum mengalami maut di dunia ini, ya sebelum mati, jadi matinya itu 2 kali. Ini ada istilah bagus pendeta, sering kalau penginjilan ya. Orang kalau lahirnya itu sekali kan, umum orang normal, orang yang umum ada yang lahir 2 kali. Lahir sekali, mati akan 2 kali. Mati pertama secara jasmania, ya umur tadi, dibatasi umur. Yang kedua mati secara kekal, tidak ada batasannya, kekal. Maut, mengalami maut. Tapi Yesus datang supaya kita tidak mengalami maut. Anda harus lahir 2 kali. Ini bahasa penginjilan. Kok bisa lahir 2 kali? Makanya Yesus ngomong,
kepada Nikodemus, itu guru besar Yahudi, rabi Yahudi. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi supaya orang itu tidak ngalami mati 2 kali, matinya cukup sekali, mati karena umur, karena tua, setelah itu tidak mati lagi, tapi hiduplah, hidup kekal. Nah itu harus dibalik, lahirnya 2 kali, kamu akan mati sekali. Nah coba, kalau engkau lahir cuma sekali, matimu 2 kali. Tapi kalau lahirmu 2 kali, matimu cuma sekali, karena yang satunya adalah hidup kembali. Hidup dibangkitkan, hidup selama-lamanya. Lahir 2 kali, lahir yang apa? Pertama dari orang tua kita. Makanya Nikodemus tanya, lahir kembali, apakah aku masuk rahim ibuku 2 kali? Enggak, lahir secara roh, dilahirkan oleh Allah. Nah, ini yang disebut manusia baru itu. Amin. Kalau Anda jadi manusia baru dijamin, ya hidup kekal bersama Yesus. Amin. Mati cukup sekali. Wah, ini saudara. Jadi maut itu sebelum kita mengalami maut, apalagi yang kekal, di dunia ini saudaraku mengalami banyak penderitaan, sakit, miskin, gagal, pahit hidupnya, gagal terus, kacau, rusak, kesehatannya rusak, ekonominya rusak, atau keluarganya rusak. Itu penderitaan hidup di dunia ya. Katanya karena corona ini banyak cerai menurut data. Ya. Banyak cerai. Kenapa? Kan lucu kan. Karena orang nggak banyak keluar rumah, nggak banyak kegiatan, ngumpul di rumah, malah terjadi tingkat perceraian tinggi, KDRT tinggi, kekerasan dalam rumah tangga. Karena ngumpul di rumah. Aneh. Ini di rumah. Ini karena dosa masuk ke dunia jadi dikuasai iblis. Karena iblis itu sumbernya dosa. Iblis adalah bapakmu, katanya Yesus kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Karena kamu membunuh aku, kamu berdusta. Dia adalah pendusta, dia adalah pembunuh sejak semula. Jadi sumbernya dosa bukan Allah. Allah adalah sumber kebenaran. Amin. Sumbernya dosa, iblis. Dosa masuk dulu. Ya. Saya pernah belajar ini. Ya ini saudara, kalau yang melayani Bu Untung kan kerinduannya ya, melayani, mendoakan, ngusir setan, melayani ya orang-orang yang diganggu rohjahat, orang yang ya hidupnya perlu dipulihkan. Itu perlu belajar ini. Yang lain juga perlu dengar, yang siapapun Anda perlu dengar. Saya belajar dari senior saya dulu pernah ngajar. Dan itu saya praktekkan juga ya, ngeri-ngeri sedap. Maksudnya gini saudaraku. Saya puji Tuhan ya berapa kali lah ada yang ngalami lihat YouTube ini ya. Saya doakan secara online. Puji Tuhan dilepaskan ya dari gangguan roh jahat. Nah ini saudaraku, itu gini, saudara, saya ini pernah pengalaman terjadi, ini nggak apa, melenceng dikit lah, ini belajar tentang dosa, tentang dunia, dan saudara pun perlu ngerti ini. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dan saya pernah punya teman juga seperti ini banyak terjadi. Ada orang dirasuk setan, ganggu roh jahat, ngusir, dalam nama Yesus, pergi engkau, dalam nama Yesus. Kalau saya ini, ya setelah 8 tahun pelayanan ya, saya sekarang belajar, nama Yesus itu berkuasa. Amin saudaraku. Makanya waktu saya yang terakhir doakan itu, ini sudah dalam nama Yesus, kok gak sembuh-sembuh, gak pulih-pulih. Berarti ada yang keliru. Gitu loh. Yesus itu cukup sepatah kata saja. Katakan, kamu tadi bicara Yairus itu siapa dia? Oh itu yang hamba ya, kan ketemu Yairus juga. Sepatah kata saja aku sembuh, bahkan aku megang jubahnya saja aku sembuh. Jadi Yesus itu mujizat itu luar biasa, enggak perlu. Ya kalau dulu kan baru belajar, enggak pergi-pergi saya tanya, dalam nama Yesus, kurang kencang mungkin, dalam nama Yesus, kurang muncrat mungkin, dalam nama Yesus. Atau kodong tumpang bingung. Sekarang nama Yesus berkuasa, cukup dalam nama Yesus cukup. Kalau berkali-kali ada yang salah. Jadi ini pernah, sudah dalam sampai muru, sampai muncrat, enggak keluar. Terus tiba-tiba saya tanya melek gini, kamu ngapain ngusir aku, kamu temanku. Kaget malu, jadi teman saya. Lah, senior saya yang ngajar, saya tidak sebut namanya, hamba Tuhan terkenal ini. Dia sharing-sharing sama saya. Jadi dia satu kali pernah, hamba Tuhan luar biasa nih. Luar biasa, pakai Tuhan. Satu kali dia ngusir setan, saya pernah sharing sini, tidak salah. Terus satu kali kok enggak keluar-keluar ya, itu tuh, dalam nama Yesus berkali-kali kok enggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya dia minta waktu sebentar. Terus dia berdoa, Tuhan ada apa ini? Saya baru kali ini ngalami ini. Ya dia ini hamba Tuhan yang terkenal, diundang ke sana ke sini, dapat pelayanan yang luar biasa dari orang-orang yang setelah dilayani. Terus tiba-tiba ada suara Roh Kudus dalam hatinya.
kamu sombong. Sombong. Karena dia mikir, aku enggak mencuri, enggak bunuh, enggak berzina, orang ini luar biasa hidupnya. Sampai saya kenal beliau itu belum nikah, waktu umurnya sudah 40-an, belum nikah. Hamba Tuhan, ya maaf ya, makanya enggak sebut nama, enggak enak. Wajahnya ganteng juga enggak. Saya ini banyak punya senior, saudara, berapa kali itu. Wajah juga, maaf, ada yang malah kayak, wah nyebut ini nanti menghina ya, kayak pelawak yang lucu, yang terkenal. Wah enggak anu lah, maaf kalau disebut jelek ya jelek lah. Fisik enggak boleh, materi juga enggak. Ini yang dapat kawin juga telat, gitu ya. Fisik enggak memadai lah ya. Tapi terakhir ini luar biasa, dapat anak tunggal, maaf ya. Cantik, kaya, ini mujizat. Yang saya ini yang cerita yang lain ini. Ya saya nyebut enggak enak nanti. Tapi dikira menghina, tapi ini kan luar biasa itu mujizat itu. Wih, sampai padahal telat sudah umur sudah, maaf ya sudah telat 40 lebih, wajah enggak mendukung, materi enggak mendukung. Jadi hamba Tuhan pedesaan maksudnya enggak seberapa terkenal banget enggak. Tuhan berikan istri yang luar biasa. Memang enggak setuju orang tuanya. Itu makanya lama telat itu gara-gara pending dulu sampai doa-doa sampai akhirnya Tuhan buka jalan. Nah yang saya ceritakan ya gitu, ini luar biasa, hamba Tuhan ini mbak, tidak terlalu tinggi, pendek. Pas nanti nyebut dikira menghina fisik ya. Ini waktu cerita saya aja belum nikah 40-an. Tapi terakhir nih, sudah tahu enggak, menikah sama, nasibnya kok sama ya, luar biasa. Nikah dapat, ya ini mesti di daerah Toraja, itu pengusaha resort. Anak perempuannya itu terkenal, kalau saya sebut nama enggak enak, terkenal, itu punya resort terkenal di situ. Luar biasa nikah dapat itu. Riki kok lihat gini, wah kapan saya ngalami itu. Wah tapi prosesnya luar biasa hamba Tuhan ini. Nah satu kali dia layani Tuhan, terus Tuhan ngomong di hatinya, kamu sombong. Kok, wah, terus dia karena apa? Dia banyak dipuja, pelayanannya banyak berhasil, dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan kasih pengertian. Kenapa kamu enggak bisa ngusir setan? Karena produknya setan itu ada di dalam hatimu. Produknya setan apa tadi? Salah satunya sombong. Nah teman saya ini, maaf akhirnya terbongkar ya. Ini dulu malah kakak rohani saya. Malah pamit sama kita, sorry ya saya mengundurkan diri, kenapa? Saya tidak kuat menahan dunia. Akhirnya jatuh dalam dosa. Ya mau dosa aja pamit dulu. Karena kita ada pemuritan. Saya melongo. Ini yang muridkan saya tambah pamit. Ya. Karena tidak kuat dia nahan. Yes, akhirnya jatuh dalam dosa-dosa. Percabulan, perzinahan. Pamit dulu sampai kita melongo. Kita ini anak muridnya loh, saudara. Makanya waktu ngusir itu enggak mempan. Maaf, saudara. Dosa itu produknya iblis. Sombong produknya iblis. Najis, kotor itu kan produknya iblis. Selama itu, makanya kenapa kita belajar jadi manusia rohani. Hidup suci, hidup kudus. Amin. Tadi saya katakan di awal bukan berarti itu seperti tuntutan. Enggak, nanti itu proses. Dan termasuk hamba Tuhan ini kan ada satu proses. Ternyata dia bisa sombong juga. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan beri kekuatan gitu. Akhirnya dia, yes Tuhan mau belajar rendah hati, aku terima teguran ini. Terus akhirnya dia ada pemberesan misalnya, dia mulai doa. Ya, luar biasa dengan Tuhan, kita ini kan Bapak kan kalau negur kan, barang siapa yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Makanya karena dikasih Tuhan, akhirnya dia, oke, Tuhan terima kasih. Langsung masuk lagi, kunci kamar, jangan buka sebelum setannya keluar. Wah dia langsung cepet langsung keluar. Wah luar biasa. Gitu loh. Makanya dosa itu produknya iblis. Ketika dosa itu masuk, pabriknya juga ikut masuk. Yang punya pabrik. Wah, karena ada produknya dibeli di situ ya. Masuk, dosa masuk, iblis masuklah. Dari situlah kenapa iblis tadi dikatakan menguasai dunia. Poin pertama tadi loh, dunia ini dikuasai oleh iblis. Makanya kenapa kita menderita dan harus kita lawan. Karena dunia ini jatuh di bawah kuasa iblis. Dan kenapa dunia ini dikuasai iblis? Karena dosa. Sebetulnya dulu setelah Allah menciptakan langit bumi, sebenarnya bumi diciptakan, diberikan bukan kepada iblis, diberikan kepada siapa? Adam, anak Allah. Nah, Adam yang pertama gitu kan. Terus ditipu iblis, berbuat dosa, akhirnya dosa masuk dalam dunia dikuasai oleh iblis. Makanya di dunia ini penuh dengan penderitaan. Karena iblis yang jadi rajanya, ya, yang menguasai produk-produknya keluar semua. Kemiskinan itu bukan dari Tuhan loh. Kalau Tuhan itu janjinya, kamu akan tetap, kayak sel kemarin, tetap naik, tidak akan turun. Kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Itu kan
Tuhan. Tapi kalau iblis, dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Ketika menguasai dunia, tidak usah heran di dunia ini. Banyak ya orang mengalami penderitaan. Ya, makanya Adam, manusia pertama itu jatuh dosa. Ngambil produknya iblis, taat kepada iblis. Makanya Alkitab ngomong gini, orang kalau berbuat dosa itu jangan dianggap remeh. Saudara. Orang berbuat dosa berarti dia menjadi hamba. Itu di situ jelas. Dosa. Karena dia mentaati menuruti tuannya. Tuannya dosa, ngikut. Dan tuannya dosa siapa? Iblis. Kan jadi hamba dosa. Makanya Yesus datang supaya kita dimerdekakan dari dosa. Kita tidak lagi jadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Makanya akulah jalan dan kebenaran. Kebenarannya Allah itu Yesus. Datang membebaskan, kita jadi hamba kebenaran. Ya, oke. Dosa masuk dalam dunia. Lah, akhirnya dunia ini jadi jahat. Karena iblis, banyak ayatnya, nanti panjang ini ya. Coba kasih contoh aja satu. Yohanes pasal 7 ayat 7, nanti juga ada hubungannya nih. Coba Yohanes 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi yang benci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia ini dunia tadi ya. Yang membenci Yesus, bahwa dunia ini pekerjaannya jahat. Ini jadi jahat loh, dunia kok jahat? Karena ciptaannya Tuhan, karena dunia yang diserahkan Adam, anak Allah, ya. Anak Allah loh Adam itu. Nah, makanya Yesus datang, supaya saudara ngerti, anak Allah itu bukan karena Allah, Adam jadi anak Allah, ini biar orang Kristen bisa jawab. Yesus kok anak Allah? Allah kok punya anak? Loh Adam ya anak Allah itu, kalau kita menyebut. Bahkan kita juga anak-anak Allah, Adam itu anak Allah. Ya, bukan karena Allah kawin sama istrinya siapa jadi ada, enggak. Ya, Adam anak Allah ya, karena dia adalah yang pertama, manusia yang pertama diciptakan Allah, enggak punya bapak, enggak punya ibu. Anak Allah, gagal. Makanya Yesus datang ya. Adam yang terakhir ya, Adam yang terakhir, Adam yang sejati lah saya nyebutnya. Adam yang sesungguhnya, ini bayangannya aja. Anak Allah yang sejati. Ini anak Allah yang sejati. Ya kan? Firman Allah yang jadi manusia kita nyanyi tadi. Dan datang untuk merebut kembali ya dunia yang jatuh di bawah kuasa iblis. Satu ayat lagi biar mantep ya, dunia ini juga bahkan dikatakan gelap. Contoh ya. Yohanes 12 ayat 6 coba. Banyak ayat-ayat menyatakan dunia ini dalam kegelapan gitu ya. Kekelaman, kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang dalam dunia sebagai terang. Yohanes 12 ayat 46, sorry. 46, kamu 6. 46. Makanya kok waktu saya baca enggak ada yang ngikut. Yohanes 12 ayat 46, 1, 2, 3. Aku telah datang dalam dunia sebagai terang. Kenapa kok dunia perlu diterangi? Supaya setiap orang yang percaya padaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Karena dunia ini gelap, Yesus datang sebagai terang. Supaya yang percaya Yesus tidak tinggal dalam Kenapa tinggal dalam kegelapan? Karena dunia ini gelap. Jadi orang di luar Kristus gelap. Gelap semua, enggak tahu. Lah jadi anak-anak Tuhan itu harus ngerti, oh ada terang Kristus. Supaya kamu enggak lagi berjalan dalam kegelapan. Nah nanti saya akan jelaskan, mungkin waktu ini enggak cukup ya, kenapa Anda anak terang, maaf ya. Anak-anak Tuhan, kenapa kok masih jalan dalam kegelapan? Ada ayatnya itu. Karena kamu membenci, itu 1 Yohanes. Banyak. Kamu karena benci. Karena kamu benci. Kamu masih hidup dalam kegelapan sampai hari ini. Makanya kalau ada masih kebencian, kepahitan, kamu harusnya anak terang. Tapi kamu hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena ada kebencian. Nanti lain kali, saya kalau bahas ini panjang. Ya. Oke, jadi dunia ini hidup dalam kegelapan. Dunia ini juga jahat. Galatia 1 ayat 4. Nah, saudara ngerti kenapa dunia ini harus dilawan itu. Jadi jangan bayangkan melawan dunia ini, melawan apa yang dilawan ya. Lah, oh ya saya belum jelaskan ini ternyata bablas saya. Jadi dunia ini jangan dibayangkan bumi planetnya ini dunia dunia land ini ya, bahasa Inggrisnya tanah ini ya. Enggak cuma sekedar bicara tanah ini. Memang ada ayat ngomong tanah ini terkutuk karena kamu waktu Adam itu ya, Tuhan. Waktu Adam jatuh dosa, Tuhan berkata gini, tanah ini terkutuk karena kamu.
Ya, tanah ini jadi rusak ya karena dosa. Nah, dunia ini enggak hanya berbicara tentang tanahnya saja. Tapi dunia juga berbicara terutama ini nanti sistem. Nanti saudara akan bisa temukan kenapa ini harus dibedakan ya. Dan ada sistem dunia, ada tanahnya, ada orang-orang yang hidup di dalamnya, ada sistem. Nah, nanti apa itu? Nanti lebih jelas ke belakang. Pokoknya ini saudara jangan bayangkan dunia hanya sempit ya, sebatas itu. Berarti luas, pengertian dunia ini luas. Jadi bukan cuma tanah tempat tinggal, bukan orang-orang yang ada di atasnya dan termasuk ciptaan yang lain, sistem dunia. Ya tentang entah itu sistem cuaca ya, sistem apapun ya kan, ini kan dunia ini kan dikuasai sistem cuaca. Sekarang kan mendekati musim hujan, gitu. Sistem nanti 6 bulan Indonesia kan 2 musim. Ya toh, itu kan sistem. Tahu enggak sistem artinya apa sistem? Ya, cari kamus nanti jelas ya. Sistem itu sesuatu yang terjadi sistemik ya, pokoknya sistem ada musim panas, nanti musim 6 bulan musim penghujan. Kalau di tempat lain kan 4 musim yang itu sistem, itu kan termasuk sistem. Nah, termasuk seperti itu. Dan cara-cara hidup di dunia, filsafat-filsafat dunia, cara berpikir dunia, ya itu masuk di dalamnya. Jadi saudara bayangkan dunia jangan sempit gitu ya. Galatia 1 ayat 4, 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya, ini Yesus ya. Karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari mana? Yesus datang ini melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini. Nah nanti ini akan bisa menjawab kenapa kok dunia ini tadi ya jahat karena dunia dikuasai iblis. Kenapa dikuasai iblis? Yang kedua karena dosa masuk ke dalam dunia oleh penguasa yang pertama Adam tadi. Akhirnya maut menjalar, kejahatan menjalar. Ya dikuasai iblis, dikuasai dosa. Tapi Yesus datang nih nanti ya dunia kan jadi jahat. Yesus datang untuk kita supaya kita dilepaskan dari dunia yang jahat ini. Ya, tapi nanti ada pengertian seperti ini, dunia memang jahat. Ya, dan kita hidup di dalamnya. Yesus datang untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Saya mau tanya, dunianya masih jahat belum? Masih jahat apa enggak? Masih jahat kan? Jadi kita ini tinggal di dunia yang jahat. Tapi kita tidak boleh jahat. Itu. Makanya ada ayat ngomong, kamu hidup di dunia, tetapi tidak hidup secara duniawi. Itu minggu depan saya akan jelaskan apa itu dosa duniawi. Ya, dagingan itu nanti saya akan lebih detailkan ya. Sekarang konsep-konsepnya aja. Paham ya sedikit-sedikit ya. Jadi kenapa kok dunia ini jahat? Yesus katanya datang menyelamatkan dunia loh. Yang diselamatkan nanti lebih jelas itu adalah orang-orangnya. Ya, oke nanti lebih. Nah ini Efesus 2 ayat 2, ini lebih tambah dijelaskan. Supaya kenapa kok dunia ini membuat kita menderita, dunia ini membuat harus kita lawan. Ya. Upah dosa maut, akibat dosa dunia ini dikuasai iblis, dan iblis itu sumber kejahatan, sumber penderitaan, ya, pencuri, pembunuh, pembinasa, dan akibatnya kita yang tinggal di dunia yang jahat ini kita perlu dilepaskan tadi kita baca. Dan dunia ini jahat, sesat. Ya, sesat dulu aja biar tahu ini ada ayatnya. Dunia dikatakan sesat. Ayat 8 ini dulu aja, Matius 8 ayat 7. Matius 8 ayat 7. 1, 2, 3, celakalah dunia. 18, Mbak Cindy. 18 ayat 7. Celakalah dunia ini dengan apa? Segala penyesatannya. Dunia ini penuh dengan sesatan, hati-hati. Makanya kenapa kita harus perlu dilepaskan dari dunia jahat, sesat. Bayangin saudara tinggal di dunia yang jahat, penuh kutuk, rusak, ya, maut, sesat lagi. Makanya kenapa kita perlu diselamatkan. Dan kita harus menderita hidup di dunia yang seperti ini dan harus kita lawan. Nanti lawannya seperti apa? Kalau tidak nutut besok, ya. Oke, saya tadi ke Galatia, Efesus 2 ayat 2, ini bagus ayat ini. Lah inilah kita harus hati-hati. Ini digambarkan oleh Efesus, saya cepat ya, karena ayatnya banyak. Efesus 2 ayat 2 ini menjelaskan bagaimana kehidupan kita yang sebelum percaya Yesus. Kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ini yang sebelum percaya kepada Allah di dalam Yesus. Ayat 2 ya, Efesus 2 ayat 2, 1, 2, 3, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu hidup dalam dosa, dalam dunia, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, coba ayat satunya mungkin. Lah, kamu dahulu ayat satunya ya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Ya, kita dulu ini kan hidup dalam dosa, pelanggaran sebelum kenal Tuhan Yesus tentunya. Orang sebelum kenal Yesus hidup dalam gelap, tersesat. Ya, dunia gelap menyesatkan. Ya, nah akhirnya kita mati. Akibat dosa kan maut, mati karena pelanggaran dari dosa. Mungkin matinya saya belum mati Pak, ada orang yang aku berbuat dosa nggak apa-apa ya, tunggu tanggal mainnya. Ya, memang mungkin matinya belum mati secara fisik, tetapi rohaninya mati, mati udah. Terputus dari Tuhan, pelanggaran hidup dalam dosa, pelanggaran. Ayat 2, cepet ya. Lah, kamu hidup di dalamnya. Kenapa orang hidup dalam dosa? Ini jadi jawaban. Kenapa orang kok hidup dalam dosa? Mungkin ada orang yang enggak mau dengan dosa warisan. Dosa itu enak banget, saya diwarisi. Saya kan orang individu yang bebas. Oke, kamu lepas, enggak percaya dengan dosa warisan. Tapi ada dosa ini. Kamu hidup di dalamnya, dalam dosa, pelanggaran. Dan kamu mati karena itu. Kenapa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Yang hidup di dunia, yang gelap, sesat, jahat, diikuti. Ya kan hidup di dunia tidak kuat. Pengaruhnya besar loh dunia ini. Kalau enggak, kenapa Yesus sampai datang ke dunia menyerahkan nyawanya untuk menebus? Wah, ini kan enggak main-main karena kamu mengikuti jalan dunia. Dan jalan dunia ini apa? Ini jelasannya. Bahasa Alkitab itu cara bacanya gitu. Karena kamu hidup di dalamnya, hidup dalam dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia. Kenapa mengikuti jalan dunia? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dimaksud siapa ini? Iblis kan. Siapa penguasa kerajaan angkasa? Yaitu roh yang sekarang bekerja antara orang durhaka. Bukan Tuhan ini maksudnya. Penguasanya. Ini orang jadi dikuasai iblis, dikuasai jalan dunia ini. Jadi Alkitab menjelaskan jalan dunia ini kenapa kok kita nggak boleh hidup secara duniawi, nggak boleh hidup ya secara dunia, karena inilah dunia dikuasai iblis. Kalau kita ngikuti jalan dunia berarti kita ikut dengan penguasa kerajaan angkasa. Lah ini panjang nanti banyak ya. Dan minggu depan aja saya akan detailkan tentang kehidupan di dalam dunia, dalam dosa ini saudara ya. Nah, saya akan, tapi biar enak ini aja satu ayat lagi. Kolose 3 ayat 5, saya sudah lihat bahasa aslinya ya. Dunia ini benar-benar dunia artinya. Bukan yang sar daging ya, tapi gis ya, dunia. Jadi Tuhan itu menciptakan Uranos. Saya kan Septuaginta ya, belajar bahasa Yunani. Langit dan bumi, Uranos langit dan gis bumi. Itu di sini artinya duniawi ini bumi, sesuatu yang di dunia ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang di dunia ini. Apa? Yaitu percabulan. Jadi ini benar-benar yang ada di dunia. Percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat. Nanti minggu depan saya detailin. Serakah yang sama dengan itu. Dan selanjutnya banyak itu. Inilah jalan dunia. Inilah kehidupan di dunia. Yang jahat, sesat, gelap. Dan kita hidup di dalamnya. Kalau tanpa Yesus, tersesat kita. Tanpa Yesus nggak ada terang. Tanpa Yesus binasa kita. Makanya ini loh saudaraku, supaya ngerti lebih mendalam. Ya, oke. Dan apa yang selanjutnya? Dunia dikuasai iblis. Dunia dalam kegelapan dosa. Dikuasai iblis karena dosa masuk ke dunia, dan akibatnya yang ketiga, dunia dikuasai kejahatan, kegelapan, dan kita hidup di dalamnya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Ini banyak konsep, saya lewati aja. Bahkan inilah, tidak usah heran, ini perlu saya masukkan. Kenapa akhirnya dunia ini membenci dan menolak kita? Karena dia lebih dulu telah menolak Tuhan Yesus. Panjang nih ceritanya ya. Ayat ini aja, Yohanes 15 ayat 8. Dan kita hidup di dalam dunia yang seperti ini, ada Yesus mengingatkan kita. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia ini maksudnya, telah lebih dahulu, apa saudaraku? Membenci aku, membenci Tuhan Yesus daripada kamu. Ya, jadi dunia ini membenci Yesus, dan karena dia membenci Yesus, kita juga dibenci oleh dunia. Bahasa Jawa itu enak, tidak wawuh, tidak akur dengan dunia. Loh, ini salah ayatnya. Yohanes 15 ayat 18. Mesti kurang satu, saya 8 lasnya nggak kebaca. Makanya semua kok saya baca kok melongo semua, 15 dan 18. Jikalau dunia membenci kamu, saudara dan saya, ingatlah bahwa dunia telah
Lebih dahulu membenci siapa? Aku ini siapa? Tuhan Yesus maksudnya, daripada kamu. Ya. Dan kenapa dunia ini membenci kita? Ada alasannya. Ayat selanjutnya 19 bawahnya. Ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu, ini luar biasa loh, kita ini ngomong bukan dari dunia loh, dari mana kita ini? Alkitab ngomong kita ini warga negaraan surga. Ya, kok bisa? Karena kita dilahirkan kembali. Sebelum dilahirkan kembali warga dunia loh saudaraku. Ya, KTP-nya masih dunia. Tapi setelah dilahirkan kembali, ya surat baptis Anda KTP, punya KTP yang baru ya, warga kerajaan surga ya, sudah dilahirkan lagi kan. Orang kalau lahir kan dicatat, catatan sipil kan, yang punya anak catatkan catatan sipil lahirnya di mana, orang tuanya. Kita orang tuanya siapa? Bapak di surga. Kalau belum dilahirkan kembali, orang tuanya siapa? Kalau saya Soeharno, Sri Haryuni. Tapi setelah dilahirkan kembali, siapa bapakmu? Bapak di surga. Amin saudaraku. Dilahirkan kembali. Ini makanya bukan dari dunia, ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, luar biasa kan? Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah, baca sama-sama saudara 3, dunia membenci kamu. Karena bukan tempat asal kita, ya. Jadi saya coba ya, dunia ini dikuasai iblis. Kenapa? Yang kedua karena ada dosa. Ya, dosa itu sumbernya dari iblis. Hanya dikuasai iblis, direbut iblis, dan akhirnya dunia yang dikuasai iblis penuh dengan maut, kejahatan, kegelapan dan segala macam. Dan kita hidup di dalamnya. Dan makanya ketika di dalamnya kita menderita, kita dibenci. Yang sebenarnya dibenci itu Tuhan Yesus gitu. Nah, ada ayatnya nih supaya Anda ngerti. Yesus 1 Yohanes Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang terkenal ini ya. Yohanes 1 ayat bentar. Mana tadi? Udah langsung aja. Yohanes 1 ya, lihat di ayat yang saya buka sendiri aja. Itu ada yang terkenal banget tuh. Yohanes pasal 1 ayatnya yang sebentar ya. 4 biasanya. 4 loncat. Ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Saya cuma mungkin enggak sampai selesai ya, tapi intinya supaya Anda ngerti di dunia ini memang bukan tempat kita yang sejati ya. Kita enggak nyaman di dunia, kita menderita di dunia dan dunia benci kita. Karena dunia lebih dulu membenci Yesus. Coba, terang yang sesungguhnya ayat 9 Yohanes 1. Telah yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus kan, terang yang sesungguhnya datang menerangi dunia yang gelap ini. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, oleh Yesus sebagai firman. Ya, firman Allah menciptakan melalui firman dan firman itu jadi manusia Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, dunia dan ciptaannya ini dan kita yang tinggal di dalamnya pada manusia, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak apa saudaraku? Menerimanya. Kalau menerima ya tidak akan menyalibkan Yesus, tidak akan menolak Yesus, tidak akan menghujat Yesus sampai hari ini. Makanya dunia ini menolak. Kenapa? Tidak kenal. Makanya tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal Yesus itu siapa? Tidak kenal. Saya kemarin dengar kesaksian itu dari seberang ya, orang Aceh. Sekarang jadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Dia ngomong, saya dulu setiap dengar ngerti orang Kristen, ngerti nama Yesus ngamuk dia. Ini kok disembah, makanya tadi kita nyanyi, Yesusku sembah, kok dia ngamuk. Makanya Alkitab mengingatkan ada orang yang merasa dirinya beribadah, melayani Tuhan. Kan dia merasa ini nggak boleh nyembah selain Tuhan. Nah, padahal kita nggak nyembah manusia, kita tahu bahwa Yesus ini adalah Allah, pertama firman-Nya yang menjadi manusia. Untuk menyelamatkan kita, kan sudah mati, bangkit, naik ke sorga, kembali kepada kemuliaannya kan. Ya kan? Makanya ngamuk dia, benci. Kenapa? Tidak kenal. Setelah mengenal, sekarang jadi hamba Tuhan. Ada kesaksiannya tuh, luar biasa. Ya, bagus itu. Ia datang tapi milik kepunyaan tidak menerima dia. Makanya muncul ayat selanjutnya itu ya, tetapi yang menerimanya dijadikan anak-anak Allah. Yang luar biasa ya. Lah, ada satu ayat lagi, Yohanes pasal 3 ini saudaraku. Terakhir ini ya. Kelihatan waktunya enggak. Kenapa kok dunia benci Yesus?
dunia menolak Yesus. Tadi karena tidak kenal. Ada alasan yang selanjutnya, saudara. Dan dunia benci Yesus dan akibatnya benci kita, pengikutnya Yesus. Makanya dunia tidak benci kamu, jangan benci aku. Tapi karena kamu jadi anakku, kamu juga ikut dibenci gitu loh. Ya. Nah, Yohanes pasal 3, ayat yang terkenal kan Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Itu saya ayat yang di bawahnya itu ayat 19. Kita sudah sering baca 16, 17, 18 ya tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal yang percaya supaya tidak binasa ya, supaya beroleh hidup yang kekal. Terus Allah mengutus anaknya bukan menghakimi, menyelamatkan. Barang siapa percaya tidak dihukum, tapi yang tidak percaya di hukuman. Saya pernah jelaskan ini ya. Kenapa? Karena mau diselamatkan, dosa di dunia dikuasai dosa, maut, tapi tidak mau menerima Yesus ya, maut, dosa itu tetap menguasai. Ayat 19-nya ini, coba kita baca luar biasa ayat 19, 1, 2, 3. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tadi kita baca ya, pasal 1, ditolak karena tidak kenal. Ini ada alasan selanjutnya kenapa dunia benci Yesus, dunia benci kita anak-anak Tuhan. Anak-anaknya Tuhan Yesus, anak-anaknya Bapa di surga. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Kok manusia tidak mau kenal Yesus, tidak mau datang pada Yesus? Manusia lebih suka gelap daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yesus ngomong, kamu bukan dari dunia. Kamu bukan milik dunia, si jahat, bukan. Yang perbuatan yang jahat. 20. 1, 2, 3. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi gini loh saudaraku, makanya kita menginjil itu tidak perlu ngoyo. Kita tidak mengkristenisasikan orang, tidak memindahkan orang dari agama, percuma agama tidak menyelamatkan. Orang jadi agama Kristen tidak jamin selamat. Orang itu diselamatkan bukan karena beragama Kristen. Orang diselamatkan karena percaya dan menerima Yesus sebagai terang itu loh. Supaya dalam, Anda pun KTP-mu Kristen, agama Kristen, kalau tidak menerima terang itu dalam hidupmu, maaf. Minggu depan saya dalam gelap, tersesat, binasa. Ya, makanya orang itu kenapa enggak mau datang pada terang? Karena dia jahat. Kenapa dunia benci Yesus? Tadi yang pertama, kenapa dunia menolak? Karena enggak kenal. Yang kedua, kenapa? Karena jahat. Karena gelap ada terang, enggak suka. Terang sama gelap enggak bisa bersatu. Aku bukan terang, aku gelap. Enggak bisa, nolak. Kenapa? Karena jahat. Karena perbuatan-perbuatannya yang jahat. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21 di situ jelaskan juga. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, dan saya, ia datang kepada terang supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Anda, kalau anak terang, siapapun itu akan datang kepada Kristus sang terang ajaib itu. Amin, saudaraku. Tapi kalau gelap, anak-anak dunia, makanya kamu bukan milik dunia ini. Saudara, makanya tambah hari itu bagus. Tambah cinta Yesus, tambah hari bertumbuh kan? Tambah ku percaya. Yang ketiga ini bagus. Tambah hari, tambah apa? Tambah benci dosa. Anak Tuhan harus benci dosa. Anak Tuhan harus tidak sama dengan dunia ini. Wah, ayatnya masih banyak minggu depan. Karena waktu ya. Harus tidak sama dengan dunia ini. Karena kamu bukan dari dunia ini. Dunia ini gelap, dunia ini jahat. Kenapa? Ayat 20 tadi coba baca sama-sama. Sebelum kita tutup. Masih banyak minggu depan aja. Sebab barang siapa berbuat jahat. Apa saudaraku? Iya. Ayat 19 dulu. 19-20 kita baca, setelah itu kita berdoa. Musik bisa siapin. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang pada dunia, tetapi manusia lebih suka gelap daripada terang, sebab manusia ini perbuatan-perbuatan manusia dunia ya, bukan yang pneumatikos sudah diselamatkan. Ini manusia ini nolak terang, nolak Yesus, benci Yesus, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, benci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya yang jahat ini tidak nampak. Mereka sembunyi. Makanya Adam waktu berbuat dosa, Tuhan panggil, Adam di mana kamu? Lari sembunyi, takut. Saudara-saudaraku, kita bukan anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Amin. Nah, kita makanya harus siap menderita.
Ini masih alasan kenapa kok di dunia kita menderita. Saya belum jelaskan penderitaannya. Karena dunia dikuasai iblis. Kenapa? Karena ada dosa masuk dalam dunia. Iblis jadi berkuasa. Dan akibat iblis berkuasa, kejahatan ada di dunia ini. Kegelapan, kesesatan. Dan orang-orang yang hidup dalam dunia yang gelap ini nolak terang itu. Dan saya berdoa berharap kita anak-anak terang. Ketika terang itu datang, Yesus datang. Firman itu datang. Ketika Anda dengar firman, Anda datang pada Tuhan. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau datang, mau bertobat, aku mau berubah dari cara hidupku yang. Loh ini dipanggil enggak? Ayo, musiknya dipanggil. Mau nyanyi jadi ini ya apa nih? Boleh ini ya. Kita pujikan baik, bangkit berdiri, kita akhiri satu lagu ini. Lagu ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita datang kepada terang. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Anak-anak terang, bukan gelap lagi. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Kehidupan duniawi, kehidupan dunia. Anda bukan milik dunia, Anda bukan berasal dari dunia. Sekarang Kau punya kewarganegaraan yang baru. Engkau adalah anak-anaknya Bapa di sorga. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudaraku, memang belum sempat khotbahnya selesai ya saudaraku. Saudaraku, dengar baik-baik sebentar. Saudaraku, sebenarnya di tema kita tadi itu di belakang terus saudara akan belajar dunia ini jahat. Jatuh bawah kuasa iblis, kuasa dosa. Tapi Allah tidak pernah benci dunia. Itu kabar baik. Makanya Injil itu kabar baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya itulah kenapa ada semangat Yesus berkata, kasih musuhmu, love your enemy. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena orang-orang yang menganiaya kamu, berkati dia. Dunia, Tuhan tidak pernah membenci dunia ini. Dunia ini jahat, menolak dia. Oh, dunia ini membenci Yesus, tapi Yesus tidak pernah membenci dunia ini. Justru dia mati menyerahkan nyawanya untuk menebus, untuk memulihkan, untuk mengasihi. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia mengaruniakan Yesus Kristus supaya yang percaya enggak binasa. Amin. Amin. Tuhan mengasihi dunia ini. Amin. Sudah hancur dan rusak. Kasih itu memulihkan. Kasih itu yang membuat kita enggak lagi hidup dalam gelap. Minggu depan saya akan perdalam ini. Saudara dengar kabar Injil, kabar baik ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang sudah jatuh, udah rusak, udah cemar, udah terkutuk, udah maut di dalamnya. Allah mengasihi dunia yang rusak ini dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya, yang dikutus datang ke dunia, jadi manusia sama seperti kita, menderita seperti kita. Di dunia menderita, bahkan sampai puncak menderita dengan mati tergantung terkutuk di atas kayu salib. Dia mati menebus dosa kita, membayar dosa kita, melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Kita bukan lagi milik dunia, tapi kita menjadi miliknya Allah. Kamu bukan lagi, kamu bukan dari dunia, kata Tuhan Yesus. Kamu dari Bapa di sorga. Bersyukur saudaraku. Kita jadi manusia baru, warga kerajaan surga.
Kita punya status yang baru, kewarganegaraan yang baru. Itu semua karena anugerah Bapa di dalam Yesus. Dan kita akan hidup di dalamnya. Walaupun kita harus menderita karena ikut Yesus. Kita harus menderita melawan dosa. Menderita hari ini, belajar melawan dunia yang jahat ini. Gak usah takut. Ayat-ayat sudah belum sempat, nanti minggu depan. Jangan takut. Aku telah mengalahkan dunia ini. Amin, amin, amin. Yesus mengalahkan dengan memberikan nyawanya, dengan kasih. Yesus tidak melawan dunia dengan pedang, tidak melawan dengan hukuman. Makanya Alkitab berkata, Anak manusia, aku datang bukan untuk menghukum dunia ini, tapi untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, Tuhan, ya. Tuhan mau selamatkan kita dari dunia yang jahat ini. Yes. Itu dilakukan semua karena pengorbanannya. Mari melalui pujian ini sebelum kita akhiri. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Karena dunia ini sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Dan kami hidup di dalamnya. Jadi berdosa, ikut tercemar karena dosa. Dan yang celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, tapi karena kasih-Mu ya Tuhan, oleh segenap kasih. Inilah Injil itu, kabar baik itu. Dan pengorbanan kita dijadikan baru, kita dipulihkan. Kita telah mati bagi dosa, putus hubungan dengan dosa, lepas dari dosa, dilepaskan dari dunia ini yang berdosa, yang jahat ini, dari cara hidupnya, cara hidup dunia ini. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi di dunia ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama kita datang pada Bapa di sorga di dalam Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Hidup secara duniawi. Hidup dalam dosa, dalam kejahatan, dalam kesesatan. Kita bukan anak dunia ini, anak gelap yang menolak terang itu karena perbuatan-perbuatannya jahat, sehingga tidak mau datang pada terang itu. Anda adalah anak-anak terang, anak-anaknya Bapa di sorga, Bapa segala terang. Dengar baik-baik, itulah identitasmu yang sekarang di dalam Kristus. Aku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi sebelum kita akhiri dalam berdoa sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Segala kebencian, kepahitan aku tinggalkan. Seiri dengki sia-sia dan tak berarti. Segala yang kotor, yang najis, yang cabul, tinggalkan hawa nafsu. Hidup yang baru aku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya.
berlalu, telah mati. Manusia duniawi, manusia dunia, manusia lama telah mati, turut disalibkan sama kematian Kristus, dan turut juga dibangkitkan bersama kebangkitan Kristus dalam hidup yang baru. Kamu anak-anakku, kata tadi, bukan berasal dari dunia ini, kamu berasal dari Allah. Haleluya. Sekarang Anda memiliki warga negara yang baru. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Oh, ya lama terimalah anugerah ini anugerah. Anugerah, saudara. Oh, terima sebagai anugerah dalam hidupmu. Kau dilepaskan dari dunia yang jahat ini. Anugerah. Terima kasih Tuhan. Inilah Injil, dengar kabar baik dari sorga melalui Yesus, melalui apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan selama di dunia ini, bagaimana pengorbanannya supaya kau terima hidup yang baik. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Ambil waktu berdoa sejenak, renungkan. Ambil waktu datang secara pribadi kepada Bapa di surga. Bergaul, berkomunikasi, berkata-kata, Bapa, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu, kebenaran di dalam Kristus Yesus. Nah, Yesus adalah kebenaran. Dan biar anak-anak-Mu hidup di jalan kebenaran. Engkau adalah jalan itu. Hidup di dalam Yesus, bukan lagi di jalan dunia ini. Dunia ini telah mati bagi kami. Bukan hanya dosa yang telah mati, tapi dunia ini telah mati. Kami bukan lagi milik dunia ini. Memang dulu kami milik dunia ini. Dulu kami mati karena pelanggaran-pelanggaran kami. Karena kami mentaati jalan dunia ini, yaitu jalan yang menurut penguasa kerajaan angkasa ini, jalan yang jahat. Tapi sekarang kami sudah mati, putus dari dunia. Jadi milik Bapa di surga. Untuk memuliakan Bapa di surga. Itulah kehidupan yang akan kami jalani. Walaupun harus menderita di dunia ini, dunia yang jahat, gelap, sesat ini. Kami harus lawan, kalahkan, bukan dengan kejahatan, tidak dikalahkan dengan kejahatan. Tapi Alkitab mengajar kami, kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Kejahatan dikalahkan oleh kasih Allah. Kami akan hidup di dalam kasih. Si anugerah Allah yang besar. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini, buat ibadah hari ini. Kami boleh bersyukur, memuji, menyembah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati firman. Kami boleh menikmati kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa dalam nama inilah kami datang. Sebelum kami akhiri ibadah kami berdoa. Ucap syukur. Dan saudaraku, mari sebelum tinggalkan tempat ini, terimalah berkat rahmat anugerah yang besar, kasih yang begitu besar, kasih yang sempurna, kasih yang besar, kasih yang sejati, tidak seperti yang dunia berikan. Kasih anugerah terima dari Bapamu di sorga melalui imanmu kepada Yesus Kristus. Kau terima berkatnya, kuasanya melalui iman kepada Kristus dan Roh-Nya yang dicurahkan. Supaya kuasa itu tergenapi dalam hidup. Berkat itu kau terima dalam hidup. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.